Mohon izin Bapak Ibu dan peserta, kegiatan sosialisasi akan kita mulai. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, Mas, sudah Mas, aman Mas. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk, Dr. Indrian Supeni, dan yang saya hormati Wakil Ketua 2 Ibu Ambarwati, Wakil Ketua 3 Ibu Dian Aritowati, Bapak Ibu dosen, serta seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi program kreativitas mahasiswa tahun 2024 ini, meskipun dalam suasana liburan, kan tapi jangan sampai mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang berkenan untuk bergabung. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu nantinya dapat menjadi tambahan wawasan untuk kita ke depannya, khususnya dalam proses pengerjaan proposal PKM tahun ini. Selanjutnya saya Randy Dua Priansa akan menyampaikan rangkaian acara dari Zoom meeting kita kali ini. Yang pertama yaitu nanti pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Ibu Ketua, yang ketiga langsung ke acara inti yaitu pemaparan materi terkait PKM oleh Dian Arintowati, yang nantinya dilanjutkan oleh sesi tanya jawab dan diskusi. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita buka acara sore hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masuki acara kedua yaitu sambutan dari Ibu Ketua kepada Dr. Indrian Supeni. Kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih Mas Randy atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Yang Waalaikumsalam. saya hormati Bapak Ibu dosen, teman-teman Tendi, tim Humas, adik-adik mahasiswa yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara sosialisasi PKM ya, meskipun dalam waktu libur, di waktu libur kita syukuri semua gitu ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu dosen dan all team semuanya, juga adik-adik mahasiswa. Mohon maaf sebelumnya, ini sedang di jalan ya saya. Jadi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya untuk mempersiapkan kegiatan PKM yang akan dilaksanakan, pendanaannya di tahun ini, program dan pendanaannya di tahun ini. Tentunya saya mengharap kepada seluruh dosen pembimbing dan adik-adik mahasiswa yang hadir pada sore hari ini, yang belum hadir, ini saya lihat tadi sekitar 40-an ya, 40-an itu termasuk tim dosen dan tim lainnya. Nanti yang belum hadir silahkan diajak bersama-sama untuk bergabung karena masih ada waktu tentunya. Nah, adik-adik mahasiswa yang utamanya pada kesempatan ini baik manajemen maupun akuntansi, mari kita maksimalkan, kita optimalkan, kita manfaatkan bersama-sama program kesempatan yang diberikan oleh pemerintah dalam program PKM ini ya. Ini merupakan
prestasi yang sudah lama sekali belum kita raih, yang pada saat itu terakhir kalau tidak salah 4 tahun yang lalu, 4 atau 3 tahun yang lalu, itu beberapa mahasiswa telah meraih program hibah ini gitu ya. Ada yang kewirausahaan, ada yang skim lainnya gitu ya. Ini nanti ada banyak skim yang bisa kita ikuti. Nah, mari kita sekali lagi manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan potensi kita. Kita mau menulis artikel atau membuat sebuah program kewirausahaan atau program lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat yang bisa diimplementasikan di masyarakat gitu ya. Tentunya atas bimbingan dari Bapak Ibu dosen yang nanti sudah ditentukan oleh kampus gitu ya. Nah, nanti harapan saya silahkan membentuk kelompok dan fokus ya, fokus pada program dan mengikuti seluruh petunjuk yang ada pada buku panduan. Secara teknis nanti akan dijelaskan oleh Budian ya, oleh Bakat 3 dan silahkan diikuti dengan cermat, semangat, eh, apa namanya, kita niatkan untuk eh, mengembangkan potensi kita, untuk mengembangkan keilmuan kita, bidang ilmu kita yang dapat dimanfaatkan oleh kampus dan masyarakat Nganjuk, masyarakat Indonesia secara umum gitu ya. Sekali lagi nanti silahkan disimak dan diikuti secara seksama agar apa yang diminta, apa yang diharapkan dari pemerintah itu bisa secara maksimal dipenuhi oleh adik-adik mahasiswa gitu ya. Jadi sekali lagi tetap semangat dan fokus ya, fokus pada skim apa yang akan kita ikuti, akan kita raih gitu ya. Sementara dari saya itu cukup sekian, selamat menyimak apa yang disampaikan oleh Waka 3 bidang kemahasiswaan. Semoga nantinya kita bisa melaksanakan program secara tepat waktu dan hasilnya semuanya memuaskan, semua usulan, semua program bisa disetujui dan didanahi oleh kementerian gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Selalu sehat, selalu selamat, dan apa yang menjadi cita-cita adik-adik mahasiswa sekalian tercapai dan semua segera lulus tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mas Randy, waktu saya serahkan kembali. Baik, terima kasih atas sambutannya dari memasuki agenda selanjutnya, yakni pemaparan materi seputar program kreativitas mahasiswa tahun 2024 pada Ibu Dian Arintowati. Waktu dan debat disilakan. Terima kasih Mas Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Ketua, Ibu Waka2, Bapak Ibu dosen yang lain, serta adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang saya sayangi. Terima kasih atas kehadirannya. Meski dalam suasana libur panjang, ini masih mau bergabung di acara Zoom meeting dalam rangka tindak lanjut dari sosialisasi dari kementerian, terutama bidang Pelmawa kemarin yang sudah diikuti beberapa mahasiswa via Zoom ataupun media YouTube. Ini nanti saya hanya mengulang sekilas dari apa yang kemarin sudah disampaikan di sosialisasi yang sudah teman-teman saksikan. Jadi nanti ini nanti saya ulas sekilas ya. Ini nanti izin saya share screen.
Saya bagikan informasi yang kemarin sudah disampaikan di acara sosialisasi. Apakah tampilan layarnya sudah terlihat? Masih loading. Masih loading. Nah, signalnya buruk ini. Sudah ya? Sudah. Sambun. Saya besarkan dulu aja. Ini kemarin yang kelihatan ya. Kalau saya perbesar hilang. Ya, sudah, Bu. Nah, kemarin sudah disampaikan di acara sosialisasi ini program kreativitas mahasiswa. Ini yang sering diinfokan sebagai PKM. Di manajemen atau di akuntansi, mungkin teman-teman semua sering mendengar kata PKM, program kreativitas mahasiswa. Ini adalah program yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari Ditjen Dikti Ristek, Kemdikbud Ristek ya. Nanti diharapkan teman-teman semua membaca ulang atau melihat siaran ulang dari YouTube. Kalau mungkin dari apa yang kemarin uh, kalian semua lihat itu belum dipahami, dan nantinya teman-teman semua juga bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing masing-masing. Ini membawa tema kreatif, inovatif, solutif. Ini sama dengan slogan STIE, CIP, kreatif, inovatif, profesional yang bersama. Kemudian ini untuk media, ini ada peningkatan media sosial nanti di PKM 2024. Media sosial ini gunakan ketika nanti apa namanya proposal kalian sudah mendapatkan pendanaan ya. Kemarin ada yang sudah sempat komunikasi dengan saya tentang PKM, kemarin bingung tentang masalah media sosial. Nanti ini digunakan ketika proposal sudah mendapatkan pendanaan. Ini ada penambahan satu media sosial, ini menggunakan Twitter. Kemarin mungkin teman-teman ini sudah melihat buku panduan itu juga sudah bisa di-download yang di 2024. Ini ada panduan umum serta 10 program. Pelaksanaan program ini selama 3 sampai 4 bulan dari bulan Maret sampai di bulan Agustus. Ini ada laporan luarannya, diharapkan ada laporan kemajuan, kemudian laporan akhir produk, kemudian ini ada akun media sosial. Tadi di sebelumnya sudah ditampilkan. Ini ada apa namanya? Maaf ini agak macet. Proposal yang dibuat, nah ini paling sering biasanya ketika diminta dosen mengumpulkan tugas, teman-teman semua sudah lebih beberapa langkah lebih maju ya, mungkin dari Bapak Ibu dosen sudah mengenakan kecerdasan buatan. Nah, ini AI atau artificial intelligence. Ini tidak boleh ya ketika nanti kalian bikin proposal, ini sudah ditekankan tidak boleh pakai. Soalnya nanti akan dicek menggunakan Turnitin atau perangkat lunak lainnya. Jadi nanti ketika kalian itu kopas-kopas misalkan dari beberapa artikel atau beberapa proposal yang mungkin sudah mendapatkan pendanaan, itu akan terdeteksi. Nah, makanya benar-benar disusun dengan baik nanti dengan didampingi dari Bapak Ibu dosen pembimbing. PKM ini terkait dengan 8 indikator kinerja utama dari perguruan tinggi. Jadi di perguruan tinggi itu harus ini ya, ini terkait dengan 8 IKU. Paling enggak saya lewati aja. Ini beberapa PKM, macam-macamnya PKM.
Terus tentang klaster perguruan tinggi, ini nanti yang penting kalian proposalnya, karena ada mulai dari 2023 itu ada yang namanya seleksi internal. Jadi kalau PKM sebelumnya itu langsung upload ke ini sistem, tapi untuk mulai 2023 teman-teman semua nanti harus upload, nanti akan saya sampaikan lebih lanjut di grup PKMT itu. Maksimal nanti tanggal 17 itu proposal sudah harus di-upload, nanti kita bagikan linknya untuk teman-teman semua mengirimkan proposal, soalnya supaya ada tenggang waktu dari tim internal kampus melakukan penilaian. Jadi ada masa waktu juga ketika proposal-proposal yang masuk itu ada revisi. Jadi belum tentu proposal yang kalian sudah buat itu nanti langsung lolos ya. Makanya nanti ada batasan waktu. Nanti di sini sebentar. Kalau anggaran ini ya, anggarannya 6 sampai 10 juta. Nah, jangan sia-siakan kesempatan untuk mendapatkan dana hibah ya. Ini dana hibah dari pemerintah. Kalian silahkan ini dikasih pendanaan dari pemerintah, ide-ide kreatif. Nanti PKM apapun ada 10 bidang ya. 10 bidang. Ini silahkan nanti yang paling cocok yang mana nanti dikonsultasikan dengan apa namanya Bapak Ibu pendamping. Untuk Bapak Ibu pendamping nanti adalah mulai tahun ini, mulai semester ini kalian akan mendapatkan dosen penasihat akademik. Penasihat akademik nanti dalam tiap angkatan, misalkan yang sekarang di semester 8, nah itu dalam satu kelas, misalkan kalau dulu dosen PA-nya, kalau yang di manajemen adalah saya, untuk yang mulai semester ini tidak semuanya adalah saya. Nanti saya hanya beberapa yang dosen PA-nya tetap saya, yang nanti yang lain adalah Bapak Ibu dosen yang lain. Jadi nanti misalkan saya di semester 2 ada 5 mahasiswa, kemudian di semester 4 ada mungkin 5 juga, kemudian di semester 6 ada 5, dan di semester 8 juga ada 5. Jadi seperti itu. Nanti silakan dilihat, mungkin hari Senin atau Selasa sudah bisa diinfokan ke mahasiswa dosen PA yang terbaru ya. Nanti mungkin dari prodi akan disampaikan susunan dosen PA yang terbaru. Nah itu nanti ini sekaligus saya infokan ya tentang dosen PA. Sebenarnya ini ranahnya dari Waka 1, tapi ini karena terkait dengan program kreativitas mahasiswa, nantinya mahasiswa berkonsultasi dengan dosen PA sekaligus menjadi dosen pendamping dari teman-teman semua ketika menyusun proposal. Mungkin nanti ada yang tanya ketika dalam satu tim ternyata tim saya berbeda dosen PA-nya lah. Nanti silakan dipilih salah satu dari Bapak Ibu dosen yang terkait yang mungkin karena bikinnya kemarin sudah beberapa saya info, teman-teman semua sudah ada yang mungkin sudah membuat, atau PKM yang kemarin masih gagal, silahkan direvisi dengan sebaik mungkin. Sudah tahu oh ternyata gagal dan lain sebagainya, itu boleh direvisi ya. Nanti untuk item-itemnya juga bisa dibaca sendiri ya. Ini beberapa PKM dan karakteristiknya. Nih ada skema pendadaannya. Nah, ini harus ada kebaruan dan lain sebagainya. Ini untuk masing-masing PKM nanti bisa di ini ya. Nanti silahkan teman-teman semua meski dari jurusan akuntansi, manajemen, tapi ternyata punya kemampuan di bidang teknologi. Oh saya mau punya gagasan yang ternyata ada inovasi tentang teknologi. Nah ini silahkan teman-teman semua membuat proposal dengan baik sesuai dengan buku pedoman. Di sini buku pedoman bisa di-download. Nah, di grup juga sudah disampaikan ya. Ini untuk skemanya, nah ini ruang lingkupnya. Nanti juga ada beberapa PKM yang ada mitranya, kemudian ada juga yang tanpa mitra.
Kalau yang teknologi tepat guna ini harus berdampak pada mitra. Meski yang di PKM kewirausahaan itu pun nanti biasanya kebanyakan mahasiswa senangnya ini nih bikin kewirausahaan silahkan, tapi nanti dibikin sebaik mungkin, jangan bikin yang mungkin sudah banyak dibuat gitu. Silahkan bikin keterbaruan. Kemudian kuncinya lagi itu tidak menggusur dari teman-teman yang sudah ada di UMKM. Produk-produk teman-teman yang sudah di UMKM itu biasanya hampir nanti kalau kalian bikin seperti itu kemungkinan nggak lolosnya itu 99% ya malahan. Ini berbagai macam PKM. Untuk teman-teman yang di semester 8 ini juga tetap boleh ikut, tapi dengan aturan di dalam timnya itu salah satunya harus ada yang dari semester yang ada di bawahnya. Karena pembiayaannya ini nanti misalkan PKM kalian harapannya adalah lolos ya teman-teman semua. Itu nanti ada mahasiswa yang masih aktif, tercatat aktif sebagai mahasiswa STII Nganjuk. Nah, itu berarti kalian harus menggandeng dari adik-adik yang ada di bawahnya. Kemudian untuk tim, ini saya terlewat ya jumlah timnya. Nah, ini timeline-nya, saya ingat 3-5 orang. Tapi kemarin sudah saya sampaikan ke beberapa mahasiswa, bikinnya 3 saja, dalam satu kelompok 3. Nanti kalau 5, biasanya yang 2 ini tidak ngapa-ngapain ya. Biasanya kalau terlalu banyak orang, yang 2 istilahnya bahasa Jawanya ngumpul saja. Silakan bikin 3 kelompok. Nanti boleh dalam satu prodi ataupun menggandeng dari prodi yang lain. Ataupun itu tadi yang saya sampaikan lintas semester, terutama teman-teman yang di semester 8 itu salah satu anggota kelompoknya silahkan dicari dari adik-adiknya. Nanti supaya programnya diteruskan dari yang NIM-nya itu masih aktif, istilahnya nomor induk mahasiswanya masih tercatat aktif. Kalau yang semester 8 ketika program ini mungkin pendanaannya cair, teman-teman semua sudah selesai skripsinya, nah itu kan akan diluluskan. Nah, ini untuk timeline-nya kenapa tadi ini padahal ditulis 1 Maret. 1 Maret, tapi ini sebelum ke tanggal tersebut itu ada namanya penilaian internal. Ya, di tanggal 17 itu sudah harus di-upload nanti di link yang akan kita sampaikan lebih lanjut. Nah, untuk penilaian-penilaian ini untuk konten media sosial ketika ini sudah lolos pembiayaannya. Nggak perlu khawatir. Nah, ini karena kita dibatasi oleh waktu ini. Tanggal 23 ini dari pihak kampus, tim dari PKM kampus sudah harus akun operator perguruan tinggi sudah upload berita acara, judul-judul yang lolos dari seleksi internal di tanggal 23. Nggak mungkin batas akhir kalian 23 langsung kita kasih 23 di tanggal 17 itu kita suara saya terdengar? Bu, sudah. Tadi maaf ada bocoran dari beberapa peserta. Oh ya ya. Apa namanya? Jadi diingat-ingat deadline-nya di tanggal 17 untuk yang seleksi internal STII Nganjuk. Kemudian selanjutnya adalah nanti yang lolos akan diinfokan lebih lanjut untuk dibuatkan akun dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang kemarin sudah punya akun, disimpan saja dulu password dan lain sebagainya. Nanti ketika dinyatakan sudah lolos seleksi internal, ini baru dilakukan upload dan lain sebagainya. Nah, ini sudah selesai ya. Ada beberapa hal tambahan yang perlu saya sampaikan. Program ini dilaksanakan selama 4 bulan ya nantinya kalau itu dinyatakan lolos, kemudian
kiat suksesnya kuncinya adalah yang pertama itu harus sesuai syarat administrasi. Nanti teman-teman semua silakan baca buku panduan. Di situ sudah sangat jelas apa saja yang harus ditulis, kemudian batasan-batasnya itu seperti apa, semuanya sudah ada jelas di buku panduan. Kalau yang saya sampaikan tadi hanya sebagian ringkasan dari buku panduan ya, secara sekilasnya itu tadi seperti itu. Kemudian sesuaikan dengan format-format yang ada. Jadi nanti di sana, jadi proposal yang kalian buat itu sudah harus disesuaikan dengan format buku panduan. Besar kecil huruf, kemudian spasi, kemudian ukuran kertas, batasan kiri kanan dan lain sebagainya, jenis huruf itu juga sangat berpengaruh. Itu harap diperhatikan. Biasanya hal sekecil itu ketika di awal masuk tahap seleksi itu juga bisa nggak lolos. Jadi meskipun gagasan kalian itu sangat wow ya misalkan atau memang layak untuk didanai, tapi ketika tidak memenuhi syarat administrasi, kemudian tidak sesuai format, yang ketiga itu harus sesuai dengan program yang dipilih. Nah, ini bisa nggak lolos. Tadi yang saya katakan di teman-teman semester 8, boleh juga teman-teman yang lain, ini ranahnya kalau bisa sih pakai yang PKM iya, jadi artikel ilmiah dari teman-teman semua atau teman yang sudah pernah melakukan magang. Yang semester, berarti sekarang semester 6, kalau nggak salah semester 6, beberapa sudah magang di mitra kampus, itu boleh mengikuti dari laporan kalian, kalian bikin artikel ilmiah. Ya, itu silakan. Jadi laporan sudah dibuat, kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, itu dibikin sebuah artikel yang nantinya diupload di program PKM ini. Silahkan nanti teman-teman semua bisa seperti itu. Yang semester 8 juga bisa menggunakan kemarin laporan PKL-nya. Nah, baru beberapa minggu yang lalu, yang sekarang semester 8, itu membuat laporan PKL. Silahkan dari sana, tapi ini ya kalau kalian langsung kopas dari laporan PKL kemarin, itu ya mohon maaf masih tidak berupa artikel. Nanti silahkan disesuaikan dengan aturan-aturan atau kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah yang baik. Nanti silahkan dikomunikasikan sekali lagi dengan dosen pendamping, dosen penasihat akademik kalian masing-masing. Di dalam setiap kelompok nanti silahkan mungkin hari Senin atau Selasa sudah bisa disampaikan ke mahasiswa semuanya. Mungkin hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita diskusikan. Mungkin kalau biasanya suruh tanya nggak ada yang tanya di di luar kesempatan, silakan boleh kita diskusi lebih lanjut. Kalau mau tatap muka secara offline diskusinya juga dipersilahkan ya. Tapi nanti setelah acara ini kalau bisa ya langsung ke apa namanya disiapkan dulu proposalnya, ide-ide kreatifnya. Nanti ketika sudah menerima daftar dosen TA itu silahkan dikomunikasikan dengan beliau-beliau semuanya. Itu saja dari saya mungkin hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Bu Dian. Selanjutnya ini untuk teman-teman, kami beri waktu, mumpung ini berkumpul dosen-dosen dan lain sebagainya. Jadi kalau masih ada yang dibingungkan terkait PKM ini, khususnya yang semester awal ya, yang ini mungkin masih awam, bisa ditanyakan terkait substansi maupun teknis pelaksanaan dan lain sebagainya. Maka bisa langsung raise hand atau mungkin di kolom chat dipersilahkan. Sambil nunggu pertanyaan mungkin bisa ambil dokumentasi dulu Mas sebelum pada loro tulis hilang semua Iya, itu Bu. nanti. Nah, sambil mikir pertanyaan mungkin bisa open cam kita dokumentasikan kegiatan hari ini.
Mungkin teman-teman mahasiswa bisa on cam 1 menit, saya screenshot. Oke, sudah saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mohon izin Ibu Dian, ini mungkin saya ada beberapa yang hari-hari sebelumnya itu ada pertanyaan, tapi mungkin yang bersangkutan belum join dan sebagainya. Mungkin ini yang saya tampung itu terkait itu, yang kan ada beberapa mahasiswa yang lolos PKM. Nah itu kira-kira PKM ini apakah diwajibkan? Karena yang apa itu kebijakan sebelumnya kan yang KIP itu diwajibkan untuk mengikuti PKM sampai dengan proposal diupload seperti itu. Nah, itu kira-kira yang ada beberapa mahasiswa yang lolos program PKM ini kebijakannya seperti apa? Nah, terima kasih. Itu saja sebenarnya. Ada lagi Bu sebenarnya, cuma Iya, silakan langsung aja silakan. pertanyaan. Terkait yang tadi sih sebenarnya, tapi sepertinya sudah terjawab terkait mekanisme pembagian dosen pembimbing itu tadi. Yang awalnya bertanya kan, ini milih sendiri atau ditentukan kampus seperti itu. Kemudian yang kelompok tadi itu misal 3, 4 atau 5 orang itu apakah diberi kebebasan atau harus lintas angkatan dan lain sebagainya. Mungkin kemarin beberapa masih bingung di situ. Kemudian mungkin ada beberapa yang tanya terkait template laporannya, kemudian user password dan lain sebagainya. Mungkin nanti saya juga bisa bantu jawab. Tapi yang jelas yang tadi. Sementara itu, Budian. Terima kasih. Nah, terima kasih Mas Randy. Saya jawab pertanyaan yang pertama terkait teman-teman yang MBKM, apakah wajib atau tidak. Nah, sebenarnya ini ya, proposal yang kalian upload tadi masih ada penilaian internal. Saya harapkan sih tetap membuat ya, karena ini sih sebagai latihan juga, nanti misalkan di semester depan ternyata eh, kalian nggak lolos program magang ataupun lain sebagainya, ini ada kegiatan. Tapi sekali lagi kalau tidak mengganggu ya silahkan tetap membuat saja gitu ya. Istilahnya untuk latihan kan, belum tentu nanti harapannya lolos, tapi kalau bisa ya tetap membuat kalau bisa sih. Kan ada teman tim yang nanti membantu pelaksanaan program MBKM terutama kampus mengajar kan, ini masih tahap pembekalan, nanti kalian baru masa observasi di tanggal berapa itu, bulan 6 kalau nggak salah, 19, kemudian penerjunan ke pelaksanaan program ke sekolah kan masih baru di tanggal 26. Berarti kan dalam rentang 1 minggu ini silahkan diupayakan untuk membuat proposal dengan teman-teman yang lain, diupayakan bisa membuat lah. Kan yang lolos berapa ya kemarin, 8 mahasiswa, yang KIP kalau nggak salah cuma 2 mahasiswa setahu saya. Nah, nanti silahkan join dengan bantu temannya untuk tetap membuat. Nanti kembali lagi ke kalian, misalkan merasa keberatan, nanti tapi tetap hubungi saya. Keberatan seperti apa, mungkin nggak bisa bagi waktu dan lain sebagainya. Data saya hanya 8 mahasiswa yang lolos. Beda dengan yang magang ya, yang magang kan hanya parsial. Tapi yang kita anggap
menggugurkan yang MBKM yang full ya, yang dari soalnya programnya itu selama 1 semester. Dari kalau di full di kegiatan di sekolah 4 bulan, tapi kalau dihitung sama masa pembekalan, kemudian masa pelaporan dan lain sebagainya, full 1 semester sama 6 bulan. Itu memang agak berat masa persiapan dan lain sebagainya. Itu berat juga ya karena ada tugas dan ada post-test, ada pre-test, ada post-test di setiap minggunya. Mungkin butuh waktu untuk belajar supaya hasil tesnya nggak jelek. Itu mungkin silahkan nanti keberatan seperti apa bisa disampaikan saya secara langsung ya, tidak lewat WA. Nanti silahkan ditemui saya di kampus di hari Senin atau Selasa, teman-teman yang lolos 8 mahasiswa yang teman-teman KIP yang merasa keberatan, dan yang lain diharapkan ikut serta ya. Ini dana hibah dari pemerintah, eman-eman ibaratnya kalau ini tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa. Ini kalian istilahnya belajar kegiatan menulis nantinya tetap akan bermanfaat untuk kalian semua. Jadi ini ada koridor-koridor tadi tentang ini terkait dengan apa namanya panduan, template-nya seperti apa. Masalah template ini di buku panduan sudah ada. Di situ itu sesuaikan dengan yang ada di situ, masalah bentuk dan lain sebagainya. Di situ ada secara jelas. Nanti detailnya seperti apa, nggak mungkin nanti 300 mahasiswa saya dampingi semuanya. Nanti saya kembalikan ke Bapak Ibu dosen PA, penasihat akademik, yang semoga di hari Senin atau maksimal hari Selasa sudah bisa diinfokan ke kalian semua. Nanti misalkan ternyata dosen PA-nya sudah ditemui, Bu, silakan langsung ngadu Bapak. Kalau di manajemen Bapak Kaprodi, kalau yang di akuntansi silakan menemui Ibu Kaprodi. Tapi yang pertama jelas pendamping itu nanti sudah dibagi oleh kampus, yaitu dosen penasihat akademik masing-masing. Tadi sudah saya sampaikan, misalkan ternyata, oh ya soal pembagian kelompok, silahkan untuk membuat kelompok dengan teman-temannya. Mungkin kemarin sudah ada ide-ide, sudah ngobrol pengen bikin ini. Nah, ini silahkan dengan beberapa teman yang kemarin sudah diskusi. Kalau tadi saya sarankan untuk lintas semester karena ini harapannya ketika bisa berbeda semesternya ada sharing pengalaman, sharing ilmu. Mungkin lintas prodi itu juga mungkin yang di akuntansi lebih intens di bagian keuangannya. Nah, ini harapan peluang lolosnya akan semakin besar. Terutama teman-teman yang semester 8 itu memang harus menggandeng semester yang ada di bawahnya. Harapan saya sih tidak sampai 5 orang ya, karena tadi saya sampaikan kalau biasanya tugas kelompok aja saya lihat, saya memperhatikan yang kalau lebih dari 3 biasanya yang 2 itu tadi saya katakan istilahnya cuma ngumpul ya. Kalau urun-urun kertas nggak masalah, kadang-kadang cuma ya numpang nama doang lah kayak gitu istilahnya. Saya harapkan tidak seperti itu. Kenapa saya minta 3 supaya yang 3 orang ini benar-benar fokus. Misalkan satunya bagian cari ide A atau yang satunya cari referensi dan lain sebagainya, benar bisa berbagi tugas dengan baik. Atau kemarin yang sudah punya proposal itu jangan langsung diupload itu saja, karena untuk menggugurkan kewajiban teman-teman KIP ini terutama nanti itu diupload lagi, tapi tidak direvisi. Nanti akan dari tim PKM internal kita juga akan konfirmasi ke Bapak Ibu dosen PA apakah si A, si B, si C ini konsultasi dengan beliau-beliaunya atau enggak. Nah, ini nanti sistemnya kita perbarui, akan kita konfirmasi apakah kalian berkonsultasi dengan Bapak Ibu dosen tersebut atau tidak. Jadi seperti itu. Panduan sudah, masalah ini sudah ya. Ada yang terlewat pertanyaannya, Mas? Sudah ya? Mungkin ya, user password itu Oh ya, seperti apa? soal user password ini ya jangan dulu tadi karena ada seleksi internal. Jadi seleksi internal dulu. Nanti saya mungkin dibantu Mas Randy nanti bikin link. Kalau di draft nanti bisa kayak kopas punya temennya karena bisa melihat proposal temannya di kopas direvisi gitu aja. Nanti kita kasih link
untuk di-share di grup PKM, mereka upload ke situ. Proposalnya seperti apa nanti kita akan seleksi dari tim, kita baca, baru nanti yang dinyatakan lolos kita kasih password dan username-nya itu Mas Randy. Soalnya kan ada batasan jumlah proposal yang bisa diupload sesuai dengan klaster. Jadi sementara silakan semua proposal dimasukkan dulu. Nanti yang lolos akan kita infokan, ya, diinfokan di kampus ya, di publikasi. Misalkan ini karena dekat dengan saya Mbak Fitri ini misalkan proposalnya lolos atau Nadila ini punya Cuita lolos. Nah, ini si ACPCC ini lolos, kita infokan baru kita hubungi untuk membuat password, username dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kemarin sudah ada akun ya berarti pakai akun yang lama. Jadi teman-teman yang sudah punya akun jangan langsung diupload dulu. Karena ini terkait dengan berita acara yang harus diunggah. Tadi dikatakan di timeline-nya dari operator itu harus mengunggah berita acara dulu, judul-judul yang lolos. Baru kemudian setelah itu dinyatakan lolos, kita upload, kita kasih. Kalau yang belum punya akun berarti dibikinkan akun dan lain sebagainya. Itu Mas Randy. Ya. Kemudian saya mau izin menambahkan terkait yang teknis ini tadi. Nah, soalnya ya kemarin saya sebagai operator juga ini untuk teman-teman yang baru khususnya ini kan belum pernah ikut sama sekali, pasti belum punya user dan password. Nah, ini saya luruskan bahwa nanti yang penting dibuat dulu proposalnya, kemudian ya seperti yang Budian sampaikan, koordinasi dengan dosen pendamping dan lain sebagainya kalau ada revisi dan seterusnya. Karena apa, nanti setelah minimal itu kan judulnya nanti di ACC itu yang kita daftarkan melalui akun. Jadi dapatnya user dan password itu setelah judul tersebut didaftarkan oleh operator beserta nama ketuanya dan anggota. Dan nanti yang dapat user password itu hanya satu. Jadi satu kelompok itu hanya satu akun, istilahnya seperti itu, atas nama ketua kelompok. Jadi mungkin itu yang saya teruskan. Jadi teman-teman jangan bingung ini teknis mekanisme seperti apa. Jelas untuk saat ini 1 minggu depan fokusnya yaitu buat proposal. Nanti kedepannya seperti apa nanti kita sama-sama komunikasi. Mungkin itu kemudian. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari Masa? Kalau nggak ada, kayaknya mau pada liburan. Mohon izin bertanya, Budian. Silakan. Kemarin kan dari kelas kami tuh mengikuti lomba LIKMI ya, Bu. Itu nanti untuk proposal lomba LIKMI diajukan lagi dalam PKM ini boleh nggak ya, Bu? Sekarang kan posisinya proposalnya masih dalam proses seleksi. Terima kasih, Budian. Kalau saran saya sih ya buat lagi, soalnya itu nanti misalkan itu lolos kemudian di-upload karena ada tadi ya di Turnitin dan kawan-kawannya itu bisa muncul plagiasi ya. Kalau mungkin dari yang sudah kalian upload kemudian itu direvisi beberapa bagian mungkin ditambahkan dan lain sebagainya itu bisa. Tapi kalau istilahnya langsung plug gitu yang diupload tidak bisa ya. Nanti harapannya pasti yang sudah kalian upload itu adalah lolos, itu nanti akan terkena plagiasi. Jadi seperti itu. Kalau sudah dimodif mungkin ditambah apa-apanya itu bisa. Itu ya Mbak Vina. Itu dimodif dalam artian dalam satu judul atau cuma, berarti maksudnya judulnya sama, nanti cuma isinya disesuaikan dengan PKM itu enggak apa-apa ya, Bu? Kalau bisa sih judulnya ya juga sekalian direvisi. Maksudnya kan sudah ada bahan, nah, berarti dimodif lagi lah. Kalau judulnya semakin apa namanya berbeda itu kan biasanya itu penilai akan membaca dari judulnya dulu ya. Judul baru kemudian melihat isi. Kalau tidak sesuai template tadi yang saya katakan, makanya perhatikan syarat administrasi terus sesuaikan format.
ketika melihat format awal saja itu sudah tidak sesuai, itu akan langsung dibuang. Kalau dulu semua mahasiswa bisa langsung upload ya. Mulai 2023 itu diserahkan ke penilaian internal dari kampus dulu baru diupload. Karena dari tim Belmawa pusatnya sana enggak mau pusing. Biasanya kalau ketika screening awal ya dilihat itu kalau nggak sesuai template langsung dibuang ke sampah. Istilahnya seperti itu. Meski banyak tim yang akan menyeleksi, biasanya lihat formatnya dulu. Seperti itu sih. Kalau saran saya ya ditambah variabel, istilahnya kalau di penelitian tambah variabelnya atau bagaimana supaya benar-benar berbeda gitu. Nanti kena variasi kalau dibilang sama di sini diganti-ganti titik kayak gitu. Supaya lebih menarik lagi sih. Itu Mbak Vina ada pertanyaan atau belum jelas? Sampun Bu Dian, terima kasih Bu. Ya, jadi supaya lebih kreatif aja, tambahkan lagi apa supaya berbeda. Sekarang semua apapun yang ditulis langsung masuk apa namanya itu tadi eh, plagiasi, langsung dites. Ada lagi yang bertanya mungkin yang lain? Silahkan. Monggo atau mungkin dari Pak Bawono bisa menambahkan yang tadi terkait dosen bimbingan akademik. Ada. Baik, kalau memang dirasa sudah cukup, mungkin Sudah cukup diakhiri saja Mas Randy. Sebelum ditutup, selamat liburan teman-teman semua, Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, liburan beberapa hari, tetap jaga kesehatan supaya nanti di hari Senin kuliah dan selanjutnya sambil liburan mungkin sambil cari ide-ide kreatif, sambil lihat buku pedoman dan lain sebagainya. Kalau minta di-share ulang di grup PKM, silahkan nanti biar dibantu admin untuk share buku pedoman dan lain sebagainya. Itu saja Mas Randy, terima kasih. ya, terima kasih kemudian atas closing statement-nya. Ini sebelum saya akhiri, mungkin saya beberapa catatan yang bisa disimpulkan dari kegiatan sore ini. Yang pertama yaitu mekanisme dari PKM ini dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa, mulai dari semester 2 sampai semester akhir. Kemudian secepatnya, namanya yang tadi disampaikan tanggal 17 sudah membentuk kelompok dan produk berupa proposal, yang mana nanti akan dinilai dan dievaluasi oleh internal. Siapa yang layak dan siapa yang belum, yang nantinya di tanggal 23 dari operator kampus akan mendaftarkan ke Simbel Mawa seperti itu. Kemudian nanti baru setelah didaftarkan akan mendapat server password yang akan dikelola oleh masing-masing kelompok yang di dalamnya nanti silakan dilengkapi data diri dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir juga terkait dosen bimbing, silakan ditunggu info lebih lanjut. Insya Allah minggu depan seperti itu. Mungkin itu dari kami. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini mendapatkan manfaat dan menambah gambaran dan pengetahuan kita terkait PKM 2024. Semoga apa yang kita niatkan dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan membawa nama baik kampus di kancah nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.